Bismillah. Saya akan memulai perjumpaan kita pagi ini dengan satu doa yang langsung dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Umamah radhiyallahu an. Doa ini adalah doa memohon ketenangan hati, doa memohon kedamaian hati. Doanya itu diletakkan di hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Perhatikan dengan iman doa berikut ini. Dari doa ini nanti kita akan bisa melihat ya indikator yang bisa menjadikan hati kita tenang. Jadi di balik doa ini bukan hanya sekedar doa yang bisa kita baca, tapi di balik doa ini ada rahasia, ya, ada cara agar kita bisa mendapatkan ketenangan hati atau kedamaian hati. Ya, apa arti dari doa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu. Apa? Nafsan bika mutmainnah. Jiwa yang merasa tenang kepadamu. Masya Allah. Jadi kita langsung minta kepada Allah apa? Hati yang tenang. Karena yang mengatur hati kita siapa? Allah. Yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah. Yang mengetahui hidup kita siapa? Allah. Yang lebih tahu tentang kita siapa? Allah. Maka kita minta kepada Allah agar Allah menanamkan kepada kita apa? Hati yang tenang. Inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Bagaimana cara bisa mendapatkan ketenangan itu? Nah, ada 3 di sini langsung disebutkan oleh Nabi. Tu'minu biliqa'ika, yaitu hati yang yakin akan bertemu dengan Allah. Wa tarda biqada'ika, yaitu hati yang ridho, yang bisa menerima dengan ketentuanmu. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan hati yang merasa cukup dengan pemberian. Coba kita hafalkan pelan-pelan ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Kita bicara tentang nafsul mutmainnah. An-nafs al-mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Kondisi jiwa yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. An-nafsul mutmainnah ini adalah kualitas jiwa yang menjadi cita-cita kita semua di akhir kehidupan nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan qalbu. Qalbu itu berangkat dari fi'il madi qallaba. Apa itu qallaba? Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Itu hati. Ya. Hati itu memiliki sifat yang mudah berubah. Ada mood, ada tidak mood, ada senang, ada sedih, gitu ya. Ada bahagia, ada gelisah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di dalam diri kita itu ada jiwa. Nah, jiwa itu nanti dibungkus dengan yang namanya nafsu. Jadi, ciri di antara manusia yang hidup itu punya nafsu. Nafsu itu bukan dihilangkan, tapi dikelola. Maka nanti nafsu itu ada 3 yang paling gampang kita memahaminya. Yang pertama ada nafsul mutmainnah. Yang kedua ada nafsul lawamah. Yang ketiga ada nafsul ammarah. Nafsul mutmainnah yaitu jiwa yang tenang, diri yang tenang, yang dibimbing dengan hati yang taat kepada Allah. Kemudian ada nafsul lawamah, yaitu jiwa yang kadang-kadang ada naik turun keadaan kita, begitu. Sampai nanti ada nafsul ammarah, yaitu jiwa yang diarahkan kepada sesuatu yang dimurkai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta kepada Allah apa? Nafsul mutmainnah.
Dan nafsul mutmainnah ini menjadi penting. Kenapa? Karena saat kita kembali kepada Allah, yang akan masuk surga adalah seorang manusia yang memiliki apa? Nafsul mutmainnah. Sebagaimana di surat Al-Fajr ya, Allah berfirman kepada kita. Apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah jiwa yang mutmainnah. Kan gitu ya. Duhai hambaku yang berjiwa mutmainnah, jiwa yang penuh ketenangan dan kedamaian. Apa kata Allah? Irji'i, kembalilah kepadaku. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Radiyatan marudiyah, yang Allah ridhoi. Kemudian engkau menginginkan ridhonya dari Allah. Kemana? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepadaku wahai hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi sekarang saya mau tanya, punya hati yang tenang itu penting atau tidak? Sangat penting. Punya jiwa yang tenang itu penting atau tidak? Sangat penting. Bukan hanya penting untuk menata kehidupan kita di dunia, tapi lebih dari itu, hati yang tenang, jiwa yang tenang akan mengantarkan seseorang kelak bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat lain Allah berfirman apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Insyaallah. Jadi nanti seseorang akan diizinkan kembali kepada Allah, masuk ke dalam surganya Allah, diridhoi oleh Allah, dan puncaknya nanti dia berjumpa dengan Allah ketika kapan? Ketika dia punya hati yang tenang, ketika dia punya jiwa yang tenang. Maka sekarang saya mau tanya lagi, punya hati yang tenang itu penting atau penting banget? penting banget. Penting banget. Punya jiwa yang tenang itu penting banget, karena itu yang menjadi kunci. Jadi kalau tadi Pak Yani menjawab, lagi gelisah nggak? Iya, lagi nggak tenang, katanya ada kerjaan. Kerjaan urusan dunia butuh hati yang tenang, tapi itu hanya bagian kecil gitu. Ya. Bagian besarnya adalah bagaimana hati yang tenang itu membimbing setiap manusia kelak nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk minta kepada Allah hati dan jiwa yang tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu jiwa yang tenang, jiwa yang mutmain. Ya, jiwa yang